Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Aliullah dari Prodi PAI, kelas reguler E. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Islamic Worldview. Materi pertama yaitu konsep kebenaran. Ukuran kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wala taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Adapun pemahaman relativisme. Pemahaman relativisme adalah orang yang senantiasa meragu-ragukan kebenaran atau orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi keraguan. Meragukan Tuhan, meragukan masalah alam. Dalam bahasa modern dinamakan liberalia, yaitu orang-orang liberal yang menganggap tidak ada kebenaran yang absolut, yang ada adalah relatif. Kita belajar agama pada dasarnya adalah untuk ma'rifatullah, mengenal lebih dekat siapa Rabb kita, bagaimana mengibadahkannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, dan lain-lain. Istilah-istilah dalam konsep kebenaran. Yang pertama adalah al-haq, lawannya al-batil. Yang kedua ada as-shawab, lawannya khata'. Yang ketiga ada sahih dan fasid atau valid dan invalid. Yang keempat ada as-sidqu dan al-kazibu. Penggunaan kalimat-kalimat di atas itu tergantung kepada mutabaqatul hal atau penempatannya. Adapun orang beriman itu ketika mereka sudah mengetahui suatu kebenaran atau hukum yang datang dari Allah, mereka hanya tunduk dan patuh dan meyakini itu kebenaran yang datang dari Rabb-nya. Benar salah bukan ukuran dari suara terbanyak ataupun turun-temurun dari suatu budaya. Kebenaran itu kacamatanya kalau Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dibawa Rasul. Dan kebenaran itu bersifat absolut. Kebenaran itu datang dari Allah dan itu sifatnya mutlak. Tidak perlu lagi ragu konsep kebenaran itu. Tidak boleh ragu, tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh mencampur adukan kebenaran. Kita harus yakin kebenaran itu akan muncul. Firman Allah, "Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma bihi illal fasikin." Artinya, sungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Materi selanjutnya adalah filterisasi penjajahan pemikiran. Salah satu tantangan tanpa batasan waktu adalah pemikiran. Kita harus memproteksi pemikiran luar. Di antara pemikiran luar yaitu yang pertama adalah peradaban barat. Setelah komunis runtuh,
Tantangan terbesar dan tersulit datang di tengah umat Islam adalah peradaban Barat. Bahkan sebenarnya itu adalah peradaban yang diperbarui, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Ciri khas peradaban Barat ini yaitu budaya hedonistik, materialistik tanpa mengikat diri dengan agama. Turunan dari peradaban Barat itu adanya yaitu sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Ateisme, tidak percaya Tuhan. Pemikiran Barat adalah kelanjutan dari peradaban Yunani dan Romawi. Tantangan kedua yaitu Orientalisme. Itu pemikiran datang dari Barat yang mengkaji keislaman dengan mencari seluk-beluk Islam untuk menghancurkan Islam. Orientalis banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Salah satu produk orientalis yang masih ada sampai sekarang yaitu kitab hadis kumpulan berjudul Mu'lam al-Mufahros di Al-Faz al-Hadis an-Nabawi. Orang-orang orientalis menginginkan menguasai dunia. Dalam menguasai dunia ada beberapa teori, yaitu dengan teori pertama menguasai dunia melalui peperangan, seperti halnya pada zaman dulu untuk memperluas wilayah kekuasaan adalah dengan berperang. Yang kedua dengan budaya, gaya hidup, atau seni, seperti zaman sekarang budaya Korea dan lain-lain. Tantangan pemikiran yang ketiga adalah liberalisasi pemikiran. Pemikiran ini dilakukan oleh beberapa kelompok dan mereka menyerukan seperti emansipasi wanita, keadilan, HAM, dan sebagainya. Lalu diubah model studinya dengan metode Barat. Kemudian kebenaran dikatakan relatif dan mencampur adukan agama. Dengan adanya liberalisasi dan pluralisme, maka muncullah syubhat. Materi selanjutnya adalah diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, orang-orang bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang tersesat itu karena adanya 3 faktor. Yang pertama karena syahwatnya. Dan faktor kedua adalah karena syubhatnya atau keraguan-raguannya. Dalam hadis yang artinya sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orientalisme, jadi banyak kaum orientalis yang membenci Islam, yang sengaja belajar Al-Quran untuk mengubah dan mengacak-acak Al-Quran. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang menyimpang kepada umat Islam. Contohnya saja ada adat Jawa atau kejawen dan golongan Ahmadiyah. Itu merupakan bentuk penyimpangan ciptaan orientalisme. Kemudian ada sekularisme, itu memisahkan antara agama dan kehidupan. Kemudian ada liberalisme, mencampur adukan agama dan menyamakan semua agama. Padahal dalam Islam konsepnya adalah akum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Kemudian ada ateisme, tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sudah mati
dan malah sekarang ada yang terbaru, yaitu New Atheism, yang sangat bertitik tumpu pada penggunaan akal, rasionalitas, dan sains untuk memahami realitas. Dan faktor ketiga yaitu karena mengikuti langkah-langkah setan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Materi selanjutnya yaitu konsep kebahagiaan. Rata-rata orang hanya tertumpu pada materi sebagai ukuran kebahagiaan. Padahal realitanya banyak orang yang tercukupi secara materi tapi stres. Hakikat asli kebahagiaan dalam Islam yang pertama itu beriman. Iman itu keyakinan dan cahaya seseorang. Iman akan membuat seseorang berzikir. Yang kedua, hakikat kedua yaitu adalah ketenangan hati. Yaitu kenikmatan dunia hanya sekedar senda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara. Faktor yang mempengaruhi hilangnya kebahagiaan yaitu iri hati, tidak ikhlas jika melihat orang lain mendapat nikmat. Maka lapangkanlah hati jika ingin bahagia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu rizkiku tidak tertukar dengan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan ibadah. Maka hidup di dunia itu jangan melulu melihat ke atas, lihat ke bawah supaya kita bersyukur, karena bahagia itu adalah rasa syukur itu tersendiri. Terus selanjutnya masih sama yaitu konsep kebahagiaan. Pandangan Islam melihat kebahagiaan yaitu kebahagiaan tidak terpaku pada materi. Kebahagiaan bisa didapat dengan cara beriman. Kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Kebahagiaan ada pada kesucian jiwa. Aktualisasinya adalah dengan berperilaku soleh. Aktualisasi sikap dalam bentuk amal soleh jelaskan fahalafa mim ba'dihim halfun hudau salawat adau salata wattabi'u syahawat wasawfa yalqawna ghayya. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya tidak akan bahagia, karena hawa nafsu tidak ada habisnya. Dan manusia tidak pernah puas. Orang bahagia tidak melampaui batasnya. Orang melampaui batas tidak akan bahagia. Supaya kebahagiaan kita continuity, maka kita harus istiqomah dalam keimanan dan amal soleh. Materi selanjutnya yaitu alam gaib. Dalam Al-Quran dijelaskan ada dua alam, yaitu adalah alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib artinya adalah alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, dan kita harus meyakini itu. Dan ada juga alam syahadah, adalah alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi larangan-larangan Allah supaya terhindar dari azab. Alam yang tidak tampak dalam diri kita adalah alam gaib. Sebuah keyakinan tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Disebutkan dalam Al-Quran suatu kewajiban utama seorang mukmin, yang artinya orang-orang yang beriman terhadap alam gaib. Di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-basi, artinya adalah kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meraih surga hendaklah berlomba-lomba, maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Sebuah keyakinan tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Disebutkan dalam Al-Quran, suatu kewajiban utama seorang mukmin yang artinya orang-orang yang beriman terhadap alam yang gaib. Di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut Al-Ba'si, artinya adalah kebangkitan manusia yang setelah dimatikan oleh Allah. Meraih surga hendaklah berlomba-lomba, maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Materi selanjutnya yaitu pilar kebangkitan peradaban. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa umat ini mendapatkan kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh dua perkara. Dan demikian juga rusaknya umat ini juga disebabkan dua perkara. Dalam hadis dijelaskan hadis Rasulullah dari Ammar bin Su'aib dari ayahnya, kemudian dari kakeknya dari Rasulullah SAW. Awal kebangkitan umat itu pada keyakinan dan zuhud, dan awal rusaknya umat ini adalah bakhil atau kikir dan angan-angan panjang. Yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, dan kepada urusan dunia, dia zuhud. Zuhud artinya orang yang meletakkan dunia hanya pada telapak tangan saja, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan ataupun di dalam ruangan hatinya. Bakhil dan angan-angan kosong itu kunci rusaknya umat ini. Bakhil itu terlalu cinta kepada dunia. Bakhil itu produk yang dihasilkan orang yang memasukkan dunia ke hatinya. Rusaknya keyakinan adalah Ghazwul Fikri, itu liberal, sekuler, dan komunis. Umat ini dibangun karena sifat yakin. Yakin dalam Al-Quran ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu yakin, tingkatan kedua ainul yakin, dan ketiga hakul yakin. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.